Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, bahkan sudah membagikan isi dari konten saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya para pemula ya, yang menggeluti atau mulai menggandrungi hobi akan radio komunikasi. Khususnya ya ini ya, radio komunikasi 2 meteran seperti yang ada di tangan saya ini, teman-teman. Saya mau ngapa agak ngeblank barusan dikit. Sekarang yang jadi pokok bahasan dari saya ya, terkadang saya juga suka merenung. Teknologi dari sebuah handy transceiver atau katakanlah alat komunikasi ini adalah teknologi jadul, teman-teman. Ini bahkan sudah ada sejak zaman Perang Dunia. Perang Dunia ke-1 udah ada, Perang Dunia kedua sudah ada. Bahan booming-boomingnya di Indonesia itu sekitar tahun 1980-an lah ya. 1980-an sampai awal-awal 2000 mungkin ya. Begitu ditemukan handphone, ini udah selesai. Bahkan saking viralnya waktu itu, ya ada sebuah lagu yang judulnya Bercinta di Udara. Papa Alpha Charlie Alpha Romeo. Ini tentang ngomongin ini ya, karena waktu itu radio komunikasi khususnya 2 meteran itu sangat digandrungi oleh kaula muda zaman baheula. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang ya, di zaman tahun 2024 ini, saya ngambil video tahun 2024, yang namanya handphone ya, seperti ini ya, smartphone ini sudah menguasai hampir semua alat komunikasi, hampir semua media hiburan, hampir semua dunia game, hampir semua dunia perkameraan. Dengan alat seperti ini, handphone, smartphone, ada yang punya Android, ada yang punya bukan Apple apa, ya iPhone, wah macam-macam lah. Dengan fitur-fitur yang sangat wah, dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Ini sudah bisa menggantikan surat kabar, sudah bisa menggantikan radio, sudah bisa menggantikan televisi, ya seperti itulah ya. Tetapi anehnya, walaupun ini sudah canggih, dua barang ini tetap masih diproduksi, bahkan masih punya pasaran tinggi di dunia, teman-teman. Kenapa coba? Padahal teknologinya sudah usang. Nah, saya coba-coba baca-baca beberapa literatur, teman-teman ya. Ini handphonenya saya simpan aja dulu. Jadi yang pertama, kenapa si Hatong, si HT atau perangkat 2 meteran atau perangkat komunikasi lainnya sampai saat ini masih digandrungi, khususnya oleh para amatir, oleh teman-teman dari Rapi, di Orari, tetapi juga digandrungi oleh orang-orang di luar organisasi itu. Kenapa? Nah, jadi faktor yang mengakibatkan radio komunikasi masih bertahan kenapa? Karena kemudahannya, teman-teman. Pengoperasian sangat mudah ya. Jadi ketika kita menjadi satu PTT, sekali PTT, semua orang yang berada di frekuensi ini akan bisa mendengar. Jadi ini berfungsi untuk di proyek ya, teman-teman ya, ataupun di sebuah acara, ataupun di sebuah kondisi tertentu di mana kita mau mengabarkan sesuatu. Hanya dengan memijit PTT, maka informasi itu pun akan sampai ke orang-orang yang megang HT dengan frekuensi yang sama. Itu karena kemudahannya. Kita tidak usah masukin kunci, kita tidak usah masukin pulsa, kita tidak usah masukin kuota, tetapi cukup dengan mijit PTT, dengan listrik ada, informasi akan tersebar ke semua radio yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi ini lebih simpel, teman-teman, lebih mudah pengoperasiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini HT. Nah, ini dulu deh. Kalau handphone, smartphone ini butuh operator layanan, teman-teman. Butuh kuota, butuh pulsa. Selain butuh listrik, ya ini juga butuh kuota, butuh pulsa, dan butuh jaringan, teman-teman. Kalau kuotanya ada, pulsanya ada, jaringannya tidak ada, ya ini selesai, tidak bisa berfungsi. Nah, tetapi kalau ini
yang saya pegang, dia nggak butuh kuota, dia nggak butuh jaringan, dia tidak butuh penyedia jasa layanan, ya. Dia juga tidak butuh relay pemancar ataupun jaringan, dan penggunaannya ini gratis teman-teman, ya, tanpa biaya penggunaannya. Kita cukup membeli satu perangkat, kita sudah bisa menggunakannya. Kita tidak usah beli kartu lah macam-macam. Jadi ini penggunaannya gratis teman-teman. Di luar izin nanti ya saya bahas juga ya. Pokoknya teman-teman punya ini, teman-teman sudah bisa berkomunikasi. Nah, terus yang ketiga, kenapa masih bisa bertahan? Alat ini teman-teman, HT khususnya, dia bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstrim seperti pendakian gunung, proyek-proyek di pertambangan, di laut. Nah, ini bisa digunakan teman-teman. Apalagi HT sekarang itu ada yang sudah bebas debu ya, anti debu, ada yang anti air, ada yang tahan guncangan, tahan benturan, banyak lah ya. HT-HT sekarang itu lebih lebih dikembangkan dari segi kekuatannya, fasilitasnya. Tapi kalau cara komunikasinya ya tetap zaman baheula seperti itu. HT-HT yang bahan sekarang teman-teman, ada yang sudah saya sebut tadi ya, anti guncangan, cocok digunakan untuk para pendaki gunung, para militer, polisi, basarnas, di lautan. Wah, pokoknya kuat tahan banting kalau HT teman-teman ya. Sedangkan kalau smartphone, kebentur dikit layarnya bergaris, kebentur sedikit ngehang, error. Nah, seperti itu. Kalau HT dia tahan benturan teman-teman. Jadi ini masih sangat dibutuhkan ya. Terus yang keempat, HT ya, HT ini bisa digunakan dalam keadaan bencana, dalam keadaan darurat ya, di mana listrik semua padam, di mana BTS semua runtuh, di mana semua layanan dari handphone lumpuh. Nah, HT dia tetap bisa komunikasi teman-teman, karena komunikasinya yang sudah saya sebut tadi ya, nggak butuh layanan operator ya. Nah, ini dia HT teman-teman. Jadi dalam keadaan tertentu ini tidak bisa tergantikan teman-teman. Untuk basarnas mencari orang hilang di gunung, di mana di gunung udah nggak ada sinyal, HT jagonya di sana. Kenapa sekarang masih bertahan ya? Bahkan banyak jenis-jenis HT zaman sekarang ya. Bahkan HT yang sudah menggunakan jaringan internet pun ada banyak ya. Seperti itu teman-teman. Tapi di luar semua keunggulannya, tentu dia punya kelemahan teman-teman ya. Kelemahannya ya akan saya sedikit singgung lah. Pertama, kelemahannya dia punya jangkauan terbatas teman-teman ya, karena tergantung powernya sendiri. Nah, itu kelemahannya. Terus kelemahan yang keduanya kalau menurut saya sih kadang-kadang suka bertabrakan teman-teman ya. Jadi kalau ada informasi yang penting, frekuensi sangat sibuk digunakan, ini kadang-kadang suka bertabrakan. Jadi karena sistem kerjanya adalah bergantian. Nah, seperti itu. Terus di samping itu juga, nah yang tadi saya sebut ini gratis ya, tetapi untuk penggunaan secara resmi ini diatur oleh negara teman-teman, melalui Kominfo, bahwa penggunaan frekuensi harus masuk ke orari ataupun ke RAPI ya, untuk mendapatkan izin penggunaan frekuensi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi penggunaan HT dalam keadaan darurat ini sangat dibutuhkan sekali. Itulah beberapa alasan yang saya rasa kenapa HT zaman sekarang masih diperlukan. Bahkan perkembangannya pesat ya. Selain kegiatan amatir ataupun RAPI, tapi ini berfungsi untuk hal-hal yang sifatnya darurat teman-teman. Banyak digunakan oleh polisi, digunakan oleh PT KAI, bahkan pesawat udara pun dia masih menggunakan frekuensi teman-teman ya, frekuensi airband di 2 meteran. Juga digunakan untuk untuk koordinasi basarnas, banyak-banyak lah. Jadi
Ini HT masih tetap zaman sekarang dibutuhkan. Jadi handphone punya dunianya, HT pun punya dunianya. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman ada punya alasan lain kenapa HT bisa bertahan zaman sekarang, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yangki Datawan Data Bravo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.